itu sepele. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, air itu begitu penting bagi kita. Kadang-kala air itu mendatangkan kenikmatan, tetapi jangan lupa suatu saat air bisa menjadi bencana. Maka itulah dunia. Menjadi lebih bijaksana dengan mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada kita syukuri. Bukan menuruti ego dengan merisaukan apa yang hilang atau yang Udan-udan ini moro-moro puting beliung. Nggak taunya, tahu-tahu di depan sana ada puting beliung, ada yang rusak. Nah, sampai mengeluh. Tetapi orang yang punya iman yang kuat, kalau peristiwa kecil ini bisa merusakkan atap rumah saya, mendah dini kiamat, yang terjadi apa? Hancur betul. Maka itu walaupun terjadi sesuatu atau kiamat kecil saat kita hidup di dunia, hadapi dengan penuh kesabaran. Itu adalah ujian. Bukankah apa yang ada pada diri kita itu adalah amanah, titipan dari Allah. Karena itu titipan sewaktu-waktu diambil oleh Allah. Maka jadilah orang yang pandai bersyukur. Sungguh nikmat Allah terlalu banyak untuk disyukuri. Seandainya seluruh detik yang kita lalui kita gunakan untuk bersyukur, hal itu pun belum sepadan, belum sepadan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ibu, apa yang Allah berikan itu sangat besar. Jadi kalau sesuatu terjadi di mana kejadian itu merugikan kepada panjenengan, maka belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi pandai-pandailah bersyukur saat kita berusia 40 tahun hingga usia sekarang. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Ekspresi kesyukuran kepada Allah atas nikmat umur dan kehidupan harus diwujudkan dalam bentuk melaksanakan sebanyak-banyaknya kebaikan dan amal soleh. Ketika Allah memberikan nikmat yang banyak kepada panjenengan, maka sertakan amal yang banyak, terutama yang bersifat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan, memperbanyak melakukan kebaikan. Karena orang yang memperbanyak melakukan amal soleh dikategorikan orang yang ketika melewati hidup itu tidak dalam kondisi rugi. Masih ingat surat Al-Asr? Wal asri, demi masa innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi diantaranya adalah orang yang wa'amilus sholihah, selalu berbuat baik. Banyak perbuatan baik, tidak jauh-jauh berbuat baik dengan melakukan sholat, dengan tidak meninggalkan khusyuk dan tumanina. Saya tanya kepada Bapak Ibu, ibadah mahdhah yang intinya melakukan rukun iman dan Islam itu pahalanya besar tidak? Pahalanya gede nomor betul. Sampai melakukan ibadah seperti sholat, haji, puasa, zakat, itu pahalanya gede nomor betul. Gede dong. Tapi ada yang lebih gede lagi daripada itu. Apa itu? Yaitu ibadah yang panjenengan lakukan tidak mendatangkan apa-apa, alias ditolak oleh Allah karena cara melakukannya tidak berdasar ilmu. Contoh, mohon maaf. Orang yang berakal ketika melakukan sholat, walaupun sholat itu hukumnya sunnah, seperti sholat apa itu? Taraweh, kan sunnah kan? Tetapi karena dia tidak mengerti ilmunya, sehingga dia melakukan dan meninggalkan khusyuk dan tumanina. Saat dia melakukan Allahu Akbar, bacaan itu orang karu-karuan. Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah, Allahu Akbar, assalamualaikum. Ini kan ibadah,
pahalanya gede, tetapi menjadi tidak gede karena dia ketika beribadah nggak pakai ilmu. Maka itu kalau Islam itu dilakukan berdasarkan ilmu, jalannya bagus. Uang sholat bisa khusyuk dan tumaninah kalau dia ngerti ilmu nih. Wah, sholat itu satu doa. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ketika aku membaca, ibarat aku berdoa, bercengkrama dengan Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati. Kan harus begitu. Nah, kalau dibaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi, Gusti Allah kok entak-entak. Napa ndamel ilmu niku? Boten. Maka itu saya katakan ibadah dan akhlak itu pahalanya tinggi, tapi ada yang lebih tinggi yaitu ilmu. Makanya itu kalau kita melakukan apapun yang bersifat ibadah maktub atau ghairu maktub, belajar ilmu ini sampai gawe anak itu hebat ilmu ini. Iya Bu. Teman, ada pengen dua anak soleh aja syukur beratur ibu jangan anak masih ada doanya itu kita berdoa butuh bisa saya nggak maca ya gitu. Itu ya saya Bismillahirrahmanirrahim. Turun Bismillah jadi minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim. Kasih apa nama? Pray. Nah itu ya. Jika sudah usia 40 tahun namun nikmat usia belum juga dimaksimalkan, untuk memperbanyak amal soleh, waspadalah. Jadi ini penjenengan saya sudah usia 40 tapi kita masih tetap fokus kepada khutuwati syaitan, fokus kepada kejahatan kemungkaran, waspadalah, hati-hati. Ya, bisa jadi usia kita tidak mendatangkan keberkahan. Orang berkah. Sementara yang kita ucapkan setiap waktu, mudah-mudahan hidup kita senantiasa dalam keberkahan. Seperti apa usia keberkahan itu? Yaitu tadi sholat lima waktu kita kerjakan tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah. Kemudian zikir, setelah zikir kita berdoa. Daripada pulang karena nggak ada acara apa, ambil baca Quran, membaca juga ada pahalanya. Seperti itu. Ya. Jadi waspadalah ketika kita usia 40 masih tetap condong kepada langkah-langkah syaitan. Bertambah umur bukan semakin mendekatkan kita kepada rahmat Allah, malah justru menjauhkan diri darinya. Maka Allah Ta'ala mengajarkan doa, wa an a'mala sholihan tardoh, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridho. Seperti itu doa yang kita baca kepada Allah. Jika sebelumnya kita belum maksimal dalam beramal soleh, maka sekali lagi usia 40 tahun adalah masa yang tepat untuk mulai memprioritaskan untuk beramal. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita jika tiba saatnya kita kembali kepada Allah. Orang yang cerdas, orang yang pandai adalah menghisap dirinya. Saya khawatir sewaktu-waktu Allah memanggil saya, mencabut nyawa saya, kondisi bekal saya masih belum banyak. Jadi kalau penjenengan siapakah orang yang cerdas itu? Jawaban yang tepat, orang yang cerdas adalah orang yang mau menghisap dirinya dan memperbanyak amal untuk bekal ketika menghadap kepada Allah. Itu orang pintar Bapak ini. Sebaliknya kita jangan jadi orang bodoh. Dan itulah sarana kita untuk menggapai ridho Allah. Dan ridho Allah adalah puncak tujuan seorang hamba dalam kehidupan ini. Maka seharusnya hal itu menjadi prioritas utama. Jadi prioritas utama kita saat kita sudah usia 40 tahun ya, hingga kita sekarang ini, ayo kita maksimalkan perbuatan yang paling banyak itu adalah beramal soleh, yaitu berbuat kebaikan.
Yang ketiga, kita harus memperhatikan masa depan anak dan generasi berikutnya. Bapak dan Ibu, Islam mengingatkan melalui Al-Quran, hendaknya kita tidak meninggalkan anak-anak dalam kondisi miskin. Yang dimaksud miskin itu bukan miskin harta, ya toh? Bukan miskin pandai, tetapi miskin iman. Ya, lemah imannya. Artinya ketika kita punya anak keturunan, Allah sudah mewarning ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka anak-anak itu harus kita fokuskan untuk selalu condong kepada kebaikan. Karena apa? Saat kita berdoa kepada Allah, yaitu wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Maka panjenengan sebagai orang tua jangan pernah lupa, di samping berdoa kita juga mengusahakan agar anak-anak kita dididik, dipengaruhi, diberi teladan untuk agar anak-anak kita selalu berbuat baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah pelajaran berharga bagi yang sudah memasuki usia 40 tahun. Sudah saatnya kita memikirkan dan memperhatikan masa depan anak-anak kita, terutama nasib mereka di akhirat. Ibu pernah dengar seorang nabi yang bernama Nabi Yakub? Pernah dengar? Nabi Yakub, ya? Nabi Yakub saat beliau masih hidup, ya, Nabi Yakub itu memberikan contoh kepada umatnya. Contoh itu sebuah pertanyaan yang indah kepada anak-anaknya. Ya, apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang kamu sembah sesudahku? Artinya Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, anakku, apa yang kamu sembah setelah aku mati nanti? Ini pertanyaan bagus sekali. Dan yang tidak ditanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya adalah ma ta'kuluna min ba'di. Anakku, apa yang kamu makan sesudahku? Berarti lebih mementingkan ibadah. Jadi dia bertanya apa yang kamu sembah setelah aku mati, dan dia tidak bertanya apa yang kamu makan setelah aku mati. Tidak. Karena orang tua saat anak-anaknya sudah sampai dewasa, sudah dididik bagaimana cara untuk membekali diri, bisa menjadi orang yang bisa mencukupi dirinya dan keluarganya. Pengertian ku anfusakum wa ahlikum nar itu adalah di samping kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, kita juga diingatkan agar anak-anak kita jangan lupa untuk dididik ngerti agama. Maka itu saya katakan seorang nabi yang sangat kecewa dalam hidupnya, yaitu beliau Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan datang banjir besar, ya, dan sebelumnya Nabi Nuh sudah diperintahkan oleh Allah membuat kapal besar, sebuah perahu. Maka di saat banjir besar itu sampai ke tempat perahu yang ada, Syam bin Nuh termasuk istrinya. Ketika Nabi Nuh bertanya, wahai istriku dan anakku, ayo naik ke perahu sini supaya kamu selamat, tidak tenggelam. Apa kata mereka? Tidak suamiku, tidak ayahku, aku akan naik ke gunung yang lebih tinggi itu, aku akan selamat dari banjir ini.
Ternyata seorang Nabi Nuh yang menjadi kekasih Allah pun masih diuji seperti itu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Maka itu sebagai perbandingan saja Bapak dan Ibu, kalau kita berbuat dosa, maka orang yang bijak, ayo dosa itu kita segera selesaikan dengan mengucapkan istighfar dan merubah agar dosa itu tidak kembali kepada kita. Seorang Nabi Nuh, ya, anaknya, anak kandungnya, istrinya yang setiap waktu tidur bersama dia tidak dapat hidayah. Dia lebih percaya kepada selain Allah. Maka dari kesimpulan ini kita bisa mengatakan bahwa kelak kita di akhirat itu adalah menjadi urusan kita sendiri-sendiri dalam urusan kita naik surga atau di neraka. Kita jangan pernah bermimpi bahwa kita nanti satu keluarga di surga. Karena di Quran sudah ada yang mengatakan di saat kiamat kubra datang, seorang ayah dan ibu nggak bisa menolong anaknya, sebaliknya anaknya pun juga tidak bisa menolong ayah ibunya. Maka itu menjadi tanggung jawab kita. Apa yang kita lakukan itu adalah sesungguhnya pahalanya kembali kepada diri kita sendiri. Al-yawma la yudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, di saat kita berhadapan dengan Allah nggak mengurangi sedikit pun pahala yang kita terima saat di dunia. Kita akan menerima pahala itu sesuai dengan apa yang panjenengan lakukan. Maka itu di saat kita ada orang yang meninggal, apalagi meninggalnya itu dalam kondisi bukan sesungguhnya Islam sejati, maka doa-doa melalui amin dari orang yang mendoakan itu tidak akan sampai ke orang itu. Tetapi pahala yang ia baca dalam kalimat thayyibah, misalkan dia baca tahlil, baca kalimat thayyibah, dapat pahala. Tetapi pahalanya tidak akan mungkin sampai kepada si mati, tetapi akan diambil dirinya sendiri. Ini surat Yasin ini buktinya. Bukannya nggak ada yang ditransfer itu ada. Hanya 3 perkara yang bisa pahala itu sampai kepada si mati. Apa itu? Yang mati di saat hidup banyak bersedekah. Saat masjid teduh ini dibangun sampai gak eman-eman untuk urunan. Nah, jangan kaget kalau masjid ini kelak menjadi sebuah jembatan Shiratal Mustaqim. Sampai ngaji kali pulau rumiyin waktu kecil pernah diceritani oleh Yai, jembatan Shiratal Mustaqim itu kecil, terbuat dari rambut satu dibelah menjadi. Tetapi jembatan Shiratal Mustaqim akan menjadi besar karena apa? Karena sampai banyak sekali mengeluarkan uang untuk pembangunan masjid. Masjid itu jadi jembatan nanti. Maka itu senang sekali kalau kita itu mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kepentingan perjuangan. Karena apa? Bukan orang lain yang menikmati untungnya, tetapi diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu kita jangan pernah merasa rugi kalau kita berbuat baik. Yang keempat, segera bertobat. Ya, perintah bertobat diajarkan dalam firman Allah, inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Astagfirullah. Ayo mas. Oke. Saat memasuki usia 40 tahun, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Saya yakin ungkapan terbaik, kalimat yang banyak panjenengan lakukan adalah istighfar.
Astaghfirullahaladzim. Saya ini termasuk orang yang paling banyak mengucapkan istighfar dan sholawat. Dan saya termasuk orang yang oleh Allah sering diselamatkan karena saya memperbanyak membaca istighfar. Termasuk saya tadi berangkat dari rumah hujan lebat, embong niku kayak segoro, kayak sepeda beat, separuh. Saya khawatir sepeda saya mati. Tetapi di sini ada Allah. Bacaan saya istighfar, ya Allah, mungkin buatan mati sepeda pulang berong minggu kangen kali masih terjebak. Alhamdulillah masih wangin dan terus nggak peduli saya karena saya ada orang yang saya cintai yang selama ini nggak berjumpa. Panjen. Maka itu ungkapan yang terbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Karena manusia itu tidak luput dengan dosa dan salah. Nggak ada orang yang berani mengatakan akulah orang yang paling suci. Nggak. Karena manusia itu oleh Allah diberi al-insanu mahalul khata, punya sifat lupa. Ayo, siapa sih nggak tahu lali? Kadang-kadang HP dikesak digoleki, kacamata digawe ini digoleki lah seperti itu. Itulah manusia. Sudah terlalu banyak dosa yang ditumpuk, maka harus ada upaya untuk mempersiapkan diri dan menyucikan diri dari dosa. Sudah saatnya mengurangi dan bahkan meninggalkan semua dosa dan menyesali semua dosa yang dilakukan di masa lalu dengan bertaubat kepada Allah. Jangan sebaliknya ketika memasuki usia 40 tahun kehidupan semakin tidak terarah, lebih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih banyak melakukan dosa. Jadi panjenengan kalau di usia tua seperti saya dan panjenengan, yang diucapkan senantiasa kalimat thayyibah, istighfar, bertobat dan sholawat, maka insya Allah di saat nafas akan meninggalkan tubuh kita ada tanda-tanda husnul khotimah, dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Enak, Ibu ya. Jadi ayo kita banyak bertobat kepada Allah. Yang kelima, banyak berserah diri. Bapak dan Ibu, nasib yang Allah berikan satu dengan yang lain gak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakitan. Kalau semua ujian buruk itu dilakukan atau diterima oleh orang yang mukmin, Islam yang betul-betul berkualitas, maka apapun penderitaan yang dia terima dengan penuh kesabaran dan tawakal. Tawakal itu pasrah diri setelah kita berusaha. Jangan pasrah bapak kurang duit, gak mungkin akan melahirkan anaknya jadi presiden. Jangan. Kalau bapak kita burung macul, kita punya anak-anak. Bapakku burung macul, aku bercita-cita paling tidak jadi lurah. Ini orang saya jadi RT. Gak mungkin jadi RT itu gak punya uang, mesti punya uang. Dan uang itu gak akan didapat kalau kita gak punya ilmu. Maka itu ilmu itu sangat penting karena Allah sudah menjanjikan ya bagi orang Islam diantaranya adalah yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ayo kita menjadi orang yang pasrah diri kepada Allah. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, di saat kita ada keluarga yang ditinggalkan, orang yang meninggalkan itu adalah orang yang kita cintai, dan dia juga penuh kasih sayang memperhatikan istri dan anak-anaknya. Tetapi Allah menghendaki lain, orang yang dicintai dan mencintai itu meninggalkan kita. Dan kebetulan yang ditinggalkan ibu dan anak-anaknya adalah orang yang mukmin. Ada kesiapan menerima ujian dari Allah. Karena yang namanya ajal itu enggak menunggu waktu, sewaktu-waktu dan waktu
bolehkah ketika suami saya meninggal menangis? Boleh. Tetapi menangisnya hanya sekedar karena apa? Kasihan, ya kan? Sedih tapi sementara. Yang tidak boleh itu adalah menangis dengan merobek-robek baju dan mencakar-cakar tubuh. Kita sering itu melihat kesalahan fatal dari umat kita di saat jenazah mau diberangkatkan, ya, ada yang nganeh-nganehi. Ketika bapaknya membutuhkan obat, membutuhkan makan, orang direken mangane, ya toh? Orang direken kebutuhannya, tetapi saat bapak ibunya meninggal ditangisi. Nah, ini yang aneh. Ada yang lebih aneh lagi, berobat pisan, liwat isore lah ini. Subhanallah. Maka itu sekali lagi saya ingatkan kepada utamanya saya dan panjenengan, ayo kita semuanya di usia yang sudah amat tua. Kita kan sudah amat tua. Saya lihat yang usia 40 masih ada? Ada ya. Apalagi yang sudah usia seperti kita ini sudah kadaluarsa. Maka itu yang perlu kita lihat. Kalau sudah usia seperti saya 67 ini, hingga sekarang saya masih condong kepada nafsu-nafsu yang dibina oleh setan, yang dikendalikan oleh setan, maka saya katakan tadi saya termasuk manusia kebajut, kebablasan. Maka itu ayo kita lindungi diri kita mulai dari pikiran, perasaan, jiwa kita, raga kita, yaitu dengan memperbanyak membaca kalimat thayyibah agar dilindungi terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo yang mau bertanya. Kalau misalkan orang itu sempatnya bertobat itu setelah pensiun misalkan. Setelah pensiun. Ya, kan banyak orang seperti itu. Pas baru tobat itu termasuk kebacok nggak? Bapak dan Ibu, pertanyaan bagus sekali. Kebetulan yang pensiun itu kalau guru usia 60, berarti wis kadaluwarsa 20. Terus sekarang sudah umur 70. Oke. Apakah termasuk kebajut? Yang perlu saya ingatkan, Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Tidak ada istilah kebajut dan kadaluwarsa. Walaupun di usia tua, kita tetap fokus untuk menjadi orang yang benar-benar ibadahnya baik. Maka itu peringatan dari Allah kalau jadi orang Islam itu dia mukmin. Orang Islam yang mukmin itu adalah orang Islam yang setiap waktu ada usaha meningkatkan kualitas Islamnya menjadi lebih baik. Maka di saat panjenengan sudah usia lebih dari 40 tahun, kemudian setelah pensiun bertobat, ada baiknya juga. Karena ada sebuah cerita, ya, dalam sebuah hadis ada seorang wanita ketika hidup pada zaman Nabi Musa, ya, pada zaman Nabi Musa, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah melakukan ibadah bagus, ya. Di saat dia sudah tua, dia datang ke Nabi Musa. Ya Nabi Musa, hidupku mulai dari usia remaja sampai usia tua aku pakai untuk melayani laki-laki hidup gelap. Sekarang aku bertobat, wahai Musa, apakah tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawab Nabi Musa? Tidak pernah mungkin dosamu diampuni oleh Allah. Ternyata di tengah jalan wanita ini putus asa. Tetapi saat dia putus asa, ada seekor anjing yang kelaparan. Ya, kelaparan. Dan kalau tidak dikasih makan, anjing ini akan mati. Dia punya sisa makanan, walaupun dia sangat lapar, makanan itu diberikan untuk memberi makanannya supaya tidak mati. Ternyata hanya karena menolong anjing, maka Musa ditegur oleh Allah. Kenapa kau Musa? Kau katakan wanita tadi tidak diampuni oleh Allah, padahal wanita tadi telah berbuat baik menolong sesama
umat makhluk. Makhluk itu hanya anjing, apalagi manusia. Jadi wallahu a'lam bishawab, apapun yang kita lakukan walaupun usia masih tua, karena kebanyakan masjid-masjid itu sekarang ini kalau di persentase lebih banyak yang jarinya enom. Pantes saya masjid pakai orang tua yang mati. Padahal tidak begitu. Alangkah indahnya seandainya masjid itu juga banyak anak-anak. Bapak wajib paham bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asalkan taubat dan nasuha dan tidak mengulangi lagi, pasti diampuni dosa-dosa kita. Yang lain mungkin sudah tidak ada, berarti sudah paham ya Ibu? Paham ya Bapak ya? Alhamdulillah. Bila ada yang salah, bila ada yang kurang, bila ada yang kurang sempurna karena kebodohan saya, bila ada yang lebih karena petunjuk Allah. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.